Om Swastiastu. Selamat pagi para pendengar Radio RRI Sumba yang berbahagia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, penyuluh agama Hindu, Desa Puturat Mini. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memberikan sedikit penyuluhan agama Hindu serta pemahaman tentang makna dari penjor yang dipakai pada saat Hari Raya Galungan ataupun penjor yang dipakai di saat acara feodalan di pura. Pengertian dari penjor. Penjor dibuat menggunakan tiang bambu tinggi melengkung setinggi sekitar 10 meter yang merupakan gambaran gunung tertinggi yang dihiasi dengan berbagai hiasan janur, dilengkapi dengan hasil-hasil bumi, kue, serta kain putih dan kuning, yang menjadi bagian dari beberapa unsur yang mencirikan penjor tersebut untuk kebutuhan upacara agama Hindu di Bali. Penjor juga dikatakan sebagai simbol gunung, dan gunung terdiri merupakan istana Tuhan dengan berbagai manifestasinya. Untuk itulah pada setiap gunung di Bali dibangun sebuah pura. Apakah itu pada puncak atau lerengnya? Salah satunya adalah Gunung Agung. Terdapat pura bersakih di lereng gunung. Karena kondisi tidak memungkinkan membangun pura di puncak. Sedangkan di Gunung Lempuyang, di puncak gunung dibangun sebuah pura karena kondisinya memungkinkan. Sepintas, jika dilihat, penjor tidak hanya digunakan dalam rangkaian upacara keagamaan seperti Hari Raya Galungan, namun juga digunakan sebagai alat dekorasi yang didesain cantik, indah, dan menarik. Seperti pada saat hari raya pernikahan, kegiatan, atau event-event tertentu pada sebuah hotel atau perusahaan yang ditonjolkan tentang unsur seninya. Bukan perlengkapan atau unsur-unsur yang berhubungan dengan simbol-simbol kekuatan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Bahkan penjor di Bali juga terkadang dipasang di sebuah rumah ibadah non-Hindu. Tentu, hal tersebut hanya untuk dekorasi atau kemeriahan semata, bukan fungsi sakral seperti di agama Hindu. Fungsi dan makna penjor galungan. Dalam kegiatan upacara atau hari raya agama Hindu, berkaitan erat dengan galungan, melambangkan Pertiwi Buana Agung, dan simbol gunung yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Lambang Pertiwi digambarkan sebagai wujud naga Basuki dan Ananta Boga. Jadi penjor di Bali berfungsi sebagai standar perlengkapan upacara yang memiliki nilai sakral dalam perbuatannya. Memperhatikan unsur-unsur ataupun alat-alat yang melengkapi penjor tersebut. Penjor biasanya dibuat seindah atau seseni mungkin sesuai dengan kemampuan. Bahkan dibuat dengan sesederhana mungkin atau sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi. Namun yang tidak bisa dikurangi adalah unsur perlengkapannya. Penjor sendiri dibuat menggunakan alat dan unsur-unsur dari alam semesta seperti batang bambu, jenis daun atau yang disebut dengan pala, seperti janur, cemara, pakis aji, endong. Untuk buah-buahannya dan umbi-umbiannya digolong sebagai pala bungkah atau yang disebut dengan umbi-umbian.
seperti umbi ketela, pala gantung, seperti buah kelapa, pisang, mentimun, jambu, palawija atau buah biji seperti jagung, padi. Juga dilengkapi dengan kue, tebu, uang kepeng. Semua hasil bumi atau hasil alam semesta tersebut juga memberikan arti sebagai rasa bakti dan ucapan terima kasih atas segala kemakmuran yang diberikan oleh ide Sang Yang Widiwasa pada umat manusia. Penjor dipasang di depan pekarangan rumah, kantor, maupun tempat usaha. Di tempat sebelah kanan pintu masuk, sanggah atau lengkungan penjor mengarah ke jalan. Jika rumah Anda menghadap ke timur, maka penjor tersebut dipasang di sebelah selatan. Bagian depan penjor dipasang sebagai sanggah cucuk setinggi 1,5 meter sebagai perlambang Arda Chandra, yaitu sebuah sanggah yang sebagian besar segi empat, atap melengkung, tengah lingkaran, bentuk seperti sebuah sabit. Sedangkan pada ujung penjor atau ujung bambu dipasangi sebuah sampian penjor dilengkapi dengan bunga, porosan, kuangen, dan sesari 11 uang kepeng. Simbol dan makna perlengkapan dari penjor. Dari beberapa unsur yang melengkapi penjor galungan tersebut, memiliki makna atau simbol dari kekuatan Tuhan, sehingga penjor untuk upakara wajib memenuhi perlengkapan tersebut. Berikut perlengkapannya dari penjor. Yang pertama, bambu. Bambu adalah simbol gunung atau gunung tempat stana para ida Sang Yang Widiwasa, juga sebagai simbol kekuatan Brahma. Bambu atau yang disebut dengan tieng dibungkus dengan ambu atau kasa, simbol kekuatan Dewa Maheswara. Kain putih kuning sebagai kekuatan simbol Iswara. Sampian, simbol kekuatan Dewa Pramasiwa. Janur, simbol kekuatan Mahadewa. Kue, jaja uli atau jaja gina disebut kekuatan Dewa Brahma. Kelapa, simbol kekuatan Dewa Ludra. Pala bungkah, pala gantung, simbol kekuatan Dewa Wisnu. Tebu, sebagai simbol kekuatan Dewa Sambu. Pala, simbol kekuatan Dewa Sakra. Sanggah cucuk sebagai kekuatan Dewa Siwa. Lama, simbol Tribuana. Bantan upakara tersebut simbol kekuatan Dewa Sadasiwa. Klungah berisi pisang, tape, jaja, simbol kekuatan Dewa Buga. Ubag abig, simbol lare angon. Hiasan cili, gegantungan, simbol Widyadari. Tamyang sebagai simbol penolakan bala atau kejahatan. Unsur-unsur tersebut di atas diperlukan suatu pembuatan penjor upacara keagamaan karena melambangkan simbol-simbol suci atau dasar landasan dari implementasi ajaran kitab suci Weda yang berkaitan erat dengan nilai-nilai dan etika agama Hindu. Sedangkan penjor dekorasi tidak perlu melengkapi dengan unsur-unsur tersebut. Cukup agar penjor tersebut tampilannya menarik dan indah. Penjor untuk sebuah bagian warisan atau budaya tradisi agama Hindu di Bali. Penjor galungan ini sendiri dicabut genap setelah 35 hari Raya Galungan atau dikenal dengan Budo Wage Pang. Dengan bantan tumpak puncak manik, peralatan penjor dibakar. Kemudian abunya dimasukkan kelungah Nyuh Gading. Kemudian ditanam di hulu pekarangan rumah atau biasa dihanyutkan di laut.
Demikianlah penyuluhan agama yang saya berikan sebagai menambah ilmu kita tentang pengertian dan makna dari penjor. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa, juga semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa. Penyuluhan ini saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.